Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, balik lagi bareng gua di sini dalam acara ngopi, ngobrol pakai hati. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Aku ada undang narasumber atau gua hari ini ada tamu spesial yang bakal ngopi bareng gua. Dan ya langsung aja kita sapa dulu ya narasumbernya. Hai. Hai gengs. Nah itu dia guys. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol atau ngopi nih Mas, kenalkan dirinya dulu dong. Karena viewers aku pastinya nggak kenal Mas Eka gitu. Nggak kenal ya. Oke. Aku Christian. Hai, dari Eka Christian. Surabaya. Oh, hai. Dan aku musisi, pianis, keyboardis, dan violinis. Apalagi ya yang butuh diperkenalkan? Mbah, Mas Eka kira-kira ada lagi nggak yang mau dikenalin? Aku kuliah di UNESA. Kuliah apa udah mantan lu, Mas? Kenapa? Kuliah apa udah mantan? Lu dulu maksudnya dulu. Oh, itu toh. Lanjut. Jadi tahun 2012 sampai 2016 aku kuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Seni Drama Tari Musik, konsentrasi musik. Jadi di kampus itu sempat diajarin tentang drama, tentang tari, tentang musik, tapi itu hanya sebagai semacam mata kuliah umum gitu. Tapi fokus utamanya di musik gitu. Pokoknya dia mencakup seni lah ya Mas ya. Ya betul. Ya, oke. Mas Eka, gue mau tanya dulu, how are you today? I'm good, thank you. How about you guys? Hopefully you are good. I'm good. Mas Eka, how do you feel today? I feel so. Are you okay? Aku tanya-tanya, Mas. I can feel happy. Oh, Mas, siap nggak aku tanya-tanya? Are you ready? Yes, I'm ready. What question you want to ask me? Ada deh. Mas Eka ini kan tunanetra kan? Gue penasaran sih. Sebenarnya gue juga tunanetra sih. Cuman mungkin kita beda-beda kali ya. Pastinya beda lah perjalanannya. Tadi Mas Eka jelasin tuh kalau Mas Eka itu alumni dari UNESA. Gue mau flashback nih. Dulu gimana sih proses di masa-masa kuliah Mas Eka? Masa-masa kuliahku itu ya kalau aku pikir-pikir sepertinya sama ya sama teman-teman yang lain. Ada senengnya, ada sedihnya, ada galaunya mungkin, ada stresnya juga gitu ya, sama lah ya kurang lebih. Sama lah ya, ngalamin nano-nano. Jadi waktu awal dulu kan harus tes SNPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Waktu itu kan tahun 2012. Nah waktu itu aku udah mikir gini, pokoknya kalau tes ini nggak lulus, udah aku nggak mau kuliah gitu. Soalnya berarti bisa kalau nggak lulus kan kita bisa ambil jalur mandiri. Bukannya Mas Eka positive thinking ya, kok opsinya jelek banget. Soalnya aku males kalau suruh gitu-gituan, ntar ini nggak lulus, terus ambil tes yang lain lagi. Ntar ambil tes yang lain lagi, aku males kalau begituan gitu. Lagian selain itu apa ya, secara keuangannya juga lebih mahal gitu.
untuk bayarnya dan segala macamnya itu. Makanya aku berprinsip pokoknya aku SNPTN harus lulus, dan kalau misalnya nggak lulus aku nggak kuliah deh, karena pasti bakal ribet nanti gitu. Oh gitu. Tapi ternyata puji Tuhan SNPTN lulus gitu. Jadi sekali tes langsung lulus. Waktu itu kan masih zamannya pakai koran, surat kabar. Aku juga ngalamin pakai surat kabar kalau ada pengumuman. Iya. Itu. Ya udah akhirnya SNPTN lulus. Dipanggillah ke kampus untuk tes keterampilan. Waktu SNPTN kan cuma tes teori tuh, tes potensi akademik, bidang studi dasar, ya kayak semacam psikotes gitulah, gitu. Ada psikotesnya juga, gitu. Tes IQ juga. Nah, terus setelah itu lulus, dipanggil ke kampus untuk tes keterampilan. Tes skill lah ya, kan karena seni kan, jadi skillnya dites dulu. Karena seni. Kalau misalnya yang ya teoritis itu nggak perlu, ya langsung masuk gitu. Iya, kayak gue langsung masuk, gaspol aja gitu. So, kalau boleh tahu nih Mas, ada fase di mana Mas nyerah nggak sih? Soalnya kan itu kan inklusi. Apakah itu hal yang baru buat Mas Eka waktu di UNESA atau emang sebelumnya udah inklusi? Waktu SMA sih aku juga di SMA inklusi, jadi jadi podo wae. Tahu sih gimana, kurang lebihnya udah tahu gitu. Gitu. Justru waktu di SMA itu yang kaget gitu kan, karena kan baru pertama kali masuk sekolah inklusi. Gitu. Mas Eka, aku mau tanya lagi nih. Mas Eka kan seorang tunanetra, ya sama, gue juga dia. Tapi kali aja pandangannya beda. Satu kalimat dari Mas Eka tentang tunanetra apa, Mas? Tunanetra itu bukan untuk dikasihani, tapi untuk diberi kesempatan. Oke. Jadi sekali lagi pulang. udah jelas kok. Udah. Artikulasinya jelas. Kelihatan kok anak seninya. Ya. Mas Eka sekarang kan ini Mas Eka lagi di Bali ya, persiapan mau ke Australia. Boleh nggak cerita? Maksudnya sharing gitu loh. Kali aja ada viewersnya aku yang pengen ikutin jejak Mas Eka untuk sekolah di luar negeri. Ini jadi, ada tes apa guys, sih? Begini guys. Waduh. Kocak lu. Banget ya. Iya, lanjut Mas. Jadi ceritanya itu waktu tahun 2020 yang lalu, itu kan baru-barunya pandemi tuh. Ya. Waktu itu aku baca pengumuman di grup WA gitu. Intinya pengumumannya itu mengumumkan bahwa ini akan dibuka pendaftaran Inggris yang disebut English Language Training Assistant. Asik. Nampak kali ya. Lanjut. Di English Language Training Assistant. ELTA. Nah, ELTA. Oh, ELTA. Berarti Mas Eka belum PDT dong? Masih ELTA ya? Atau Oh, belum. Jadi waktu itu kan ada ya teman-teman yang share juga, nih pendaftaran ELTA dibuka. Ya udah, aku coba-coba lagi, iseng-iseng coba gitu kan. Iseng-iseng berhadiah tapi. Ya mungkin gitu kan teman-teman. Jadi waktu itu coba-coba daftar, isi formnya,
ngumpulin dokumen persyaratannya. Waktu itu kan standar sih kayak ijazah, sertifikat TOEFL. TOEFL-nya berapa? Harus berapa, Mas? TOEFL-nya waktu itu aku jelek sih terus terang. 427. 427 ya, padahal sekarang udah 550 loh, Mas. Nah, rezeki anak soleh ya. Itu. Jadi karena kan namanya aja English Language Training System. Berarti kan ini kan untuk English training gitu kan. Oh iya. Latihan bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi ya kalau yang udah pinter bahasa Inggrisnya untuk apa ikut training gitu. Jadi memang yang dicari itu yang bahasa Inggrisnya masih kurang. Oh gitu. Tapi bukan kurang-kurang banget ya, masih paling enggak itu ya apa istilahnya ya? Mungkin masih di tingkat intermediate gitu. Itu intermediate, bukan yang basic, intermediate. Iya. Gitu. Nah, udah berapa lama di Bali, Mas? Bentar dulu. Iya ya, lanjut. Lanjut dulu ya. Jadi setelah daftar itu itu diumumkan bahwa pelatihan ini selama 3 bulan. Gitu. Oh 3 bulan. Selama 3 bulan. Bukan yang 6 bulan ya, Mas? Oh bukan, 3 bulan. Oh. Pelatihan ini selama 3 bulan. Ini pelatihannya intensif. Jadi tiap Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore itu ada kelas. Capek, Rek. Nah, makanya capek kan gitu. Ya udah akhirnya coba daftar lah gitu. Mungkin siapa tahu bisa lolos dan gitu ya. Ya udah akhirnya daftar. Terus disuruh ikut tes, namanya placement test penempatan. Kalau dulu sebelum pandemi itu tesnya di Bali, udah dipanggil ke Bali, tapi karena pandemi tesnya online waktu itu. Oh. Tesnya online. Terus waktu itu keluar hasilnya ternyata lolos tuh placement test, gituan lolos gitu ya. Itu ada tes wawancara, interview gitu. Oh interview meneh? Sama sebenarnya interview. Interview lagi? Iya, jadi belum, interviewnya belum, baru ini aja. Oh baru sekali? Cuma form. Sama ngumpulin berkas. Oh, yang online tuh apa dong? Itu placement test, kayak tes tulis gitu, kayak tes SNMPTN-nya gitulah kurang lebih. Oh, iya ya. Ya, kayak tes bahasa Inggrisnya gitu. Grammar, structure, terus writing essay, gitulah kurang lebih. Terus setelah itu lolos, akhirnya tes interview. Ini sama online juga akhirnya tesnya itu. Udah interview. Ya tanyanya standar sih, apa motivasinya itu latihan ELTA, terus apa rencanamu setelah ikut ini, mau kuliah di mana, ya seputar itulah kurang lebih. Begitu. Berarti terus, untuk sementara waktu jadi orang Bali lah ini ya? Ya, iya. Kalau lebih begitulah. Terus lanjut lagi, Mas. Mas. Interview itu nunggu pengumuman, kan? Ternyata setelah beberapa bulan, kalau nggak salah sekitar sebulan apa 2 bulan ya, itu pokoknya nunggu beberapa bulan gitu, umumkan. Terpilih gitu. Nah, itu
senang gitu ya. Iya Mas. Terus nih bakal berangkat ke Bali nih gitu. Tapi ternyata itu 2020 ditunda tahun depan karena pandemi. Miris. Terus 2021 singkatnya ditunda lagi karena ditunda terus. Ditunda sampai 2 tahun. Waduh, perjuangan. Jadi gara-gara si COVID ini semuanya kacau gitu nih. Ya sama Mas, aku juga ditunda ke luar negeri waktu itu. Ya, itulah COVID ya Mas. Ya, singkatnya tahun 2022 ini Januari. Oh, dari Januari baru di Bali. Ya, Januari. Akhir Januari sih ya, akhir Januari. Gitu. Sampai kapan nih Mas? Sampai April. Oh, April. Terus nanti lanjut kalau lulus PDT. Nah, kalau lulus bisa apply untuk Australian Award Scholarship untuk AAS. Oh, masih scholarship application-nya? Ya, harus apply application-nya lagi. Rencana mau jurusan apa, Mas? Linear kah atau gimana? Musik sih rencana. Oh, berarti lanjut ke ini ya, ke yang linear berarti. Yang sefrekuensi sama S1. Oke. S2-nya anyway, Mas Eka kan suka musik kan? Satu kalimat lagi deh dari Mas Eka. Menurut Mas Eka musik itu apa? Musik itu adalah cerminan hati yang dituangkan dalam bentuk nada. Gitu ya? Gitu ya Mas? Iya. Oh, berarti musik itu cerminan hati ya? Iyalah. Oh gitu. Kalau aku tanya Mas Eka, kapan terakhir kali di Stigma buruk apa Mas? Kapan ya? Udah lupa sih soalnya, nggak tahu. Anggap aja nggak pernah gitu aja. Gue positif banget ya? Iya, karena aku berpikir kalau begituan itu nggak perlu kita inget-inget. Oh gitu. Karena perlu juga Mas untuk balancing, perlu juga kali Mas. Maksudnya, iya kadang-kadang ketika kita jadi positif itu bisa jadi racun juga, ngeracunin diri sendiri. Tapi ya itu kan pertanyaan aku sama Mas Eka. Kalau aku tanya Mas Eka tentang apa ya? Tentang orang dewasa nih. Kapan Mas Eka terakhir kali jatuh cinta? Kapan ya? Kapan Mas? Kapan ayo enaknya? Guys, kapan ya guys? Iya nggak tahu lah, kan ini kan pertanyaan buat Mas Eka. Kapan ya? Seingatku itu 3 tahun lalu. Oh, 3 tahun lalu. Iya. Terus kalau Mas Eka 3 tahun lalu jatuh cinta, kan Mas Eka tunanetra nih. Gimana ya? Nggak sih kriteria sama enggak, maksudnya kriteria sama Mas Eka yang seorang laki-laki tunanetra, perempuan itu harus gini, harus gitu. Ada nggak sih? Atau ya udah easy going aja gitu? Wih. Kalau aku sih prinsipnya yang pertama harus saling pengertian gitu ya. Jadi kita bisa menerima dia, aku menerima dia, dan dia juga bisa menerima aku. Jadi ada saling pengertian. Itu hal yang menurut aku
hal yang penting gitu ya. Dan juga kalau aku pribadi sih kalau bisa yang seiman gitu. Oh, yang seiman. Itu kriteria yang paling basic ya? Ya. Yang paling penting. Itu. Kalau soal penampilan fisik, ya memang sih itu juga penting. Tapi bukan yang utama. Oh gitu. Yang terutama itu dari hatinya dulu. Karena kalau fisik itu kan ya gimana ya, masih bisa diubah lah gitu. Oh gitu. Ini menurutku ya itu mungkin orang lain punya pandangan lain ya mungkin berbeda, tapi menurut aku sih begitu. Fisik memang penting tapi bukan yang utama. Iya gitu ya Mas. Iya sih memang betul sih yang Mas bilang. By the way, berarti kesibukan Mas Eka sekarang yang itu tadi ya, yang untuk persiapan ke Australia. Ikut Elta itu ya. Iya. Semoga berhasil ya Mas. Amin. Iya. Pertanyaan aku terakhir boleh dong ya? Boleh nggak ya? Ya udah. Boleh dong, pelit banget sih. Boleh ya Mas, satu aja. Nggak berat-berat banget kok. Aku boleh tanya nggak? Iya kan ini kan ngopi bareng Mas Eka, bukan ngopi bareng Dean. Iya. Kapan Mas Eka terakhir kali bahagia, Mas? Oh. Setiap saat harus bahagia. Gitu. Bukan setiap saat ya. Setiap hari dah. Setiap hari harus bahagia. Meskipun memang sedih, susah, tapi sebisa mungkin coba usahakan untuk bahagia. Memang sulit sih lu, kamu ngomong gampang, iya memang sulit, tahu. Tapi bahagia itu sederhana. Adalah kunci untuk kehidupan kita yang lebih baik gitu. Karena kalau kita bahagia, pasti hidup kita bakal jadi lebih baik. Aku sih berpikir seperti itu. Iya sih. Tapi kalau kita murung aja, sedih aja, jadi gila kita nanti. Lagi COVID ya Mas, di pandemi ini kan butuh mood booster yang lagi. Iya. Oke deh Mas Eka. Oh iya Mas Eka ada YouTube channel ya? Aku pernah kepoin sih. Iya, Mas Eka ada main biola ya? Mungkin nanti. Sama aku juga suka main biola Mas. Bisa tapi nggak sekeren Mas Eka lah. Ya orang kan beda-beda ya talentanya. Oh, iya sih. Kan berbeda dan saling melengkapi nantinya. Gitu. Asik, masuk Pak Eko. Oke deh Mas. Thank you Mas. Wah. Kenapa Mas? Unity in diversity. Apa kuy Mas? Ya, kurang lebih intinya itu bersatu dalam keberbedaan, dalam keberagaman. Oh, kirain Mas Eka mau kampanye. Aku jadi presiden. Ya kali. Jadi leader untuk diri sendiri. Wah, mantap. Iya kan? Dimulai dari diri dulu baru. Dimulai dari diri sendiri. Nanti kalau bisa bersama orang lainnya. Iya. Oke deh Mas, thank you ya Mas udah mau aku ajak ngopi. Oke, welcome, my pleasure. Ya, by the way, YouTube channelnya apa Mas? Eka Christian Musician. Eka Christian Musician. Nah, kalau teman-teman viewers penasaran sama Mas Eka, boleh di subscribe. Langsung go over ke video-video Mas Eka yang menghibur dan yang memberikan inspirasi khususnya dalam bidang seni. Oke Mas Eka, thank you so much. Sampai ketemu di mana ya Mas? Di community kita ya, community difabel Zoom. Oke, mantap. Oke, thank you Mas. Oke, welcome sama. Ya, oke deh guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like,
Jangan lupa share, komen, dan yang belum subscribe boleh di-subscribe. Thank you so much. See you and next my video. Bye. Bye.